Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Mawarni dari SMK Negeri 1 Batu Mandi, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Oke, di sini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang instalasi dan konfigurasi Debian 8 pada VirtualBox. Untuk konfigurasi yang akan saya praktekkan ada 4, yaitu ada konfigurasi FTP server, DNS server, DHCP server, dan FTP server. Oke, langsung saja kita masuk ke VirtualBox-nya. Nah, kita buat virtual yang baru. Oke, di sini kita kasih nama. Untuk tipe di sini yang digunakan Linux dan versinya yang digunakan Debian 64 bit. Oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk ukuran memori RAM yang disarankan ada 1024 MB atau setara dengan 1 GB. Tapi di sini saya gunakan 512 saja. 512 saja agar saat proses penginstalan nanti tidak terlalu lambat. Oke. Di sini cukup kita enter. Oke. Untuk harddisk tetap 8 saja. Oke. Kita mulai. Ini kita mulai menginstal. Untuk bahasa yang saya gunakan Inggris. Tapi kalau kalian mau pakai bahasa Indonesia juga bisa. Nah, setelah ini kita pilih ini. Lalu pilih Asia. Setelah itu baru kita pilih Indonesia. Ini kita enter. Ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, di sini hostname-nya Debian. Untuk domain name ditambahkan di belakangnya .sch.id. Oke. Oke, di sini kita diperintahkan untuk memasukkan password. Untuk kalian yang daya ingatnya kurang, saya sarankan untuk menggunakan password yang simple saja. Cukup menggunakan satu angka atau satu huruf. Nah, di sini saya untuk password saya gunakan satu angka saja. Masukkan password lagi. Kita masukkan nama yang tadi. Oke. Password masukkan. Oke. Nah, di sini ada 3 pilihan untuk pilih kota dalam zona waktu. Berhubung saya tinggal di Kalimantan Selatan, jadi saya gunakan Wita. Nih. Oke. Untuk instalasi ini saya gunakan cara yang manual. Nah, di sini kita masuk dalam tahap membagi partisi, dan di sini saya akan membuat 3 partisi. Oke, kita mulai saja. Nah, untuk partisi pertama, kita menggunakan
3,3 GB saja untuk ukurannya. Untuk yang pertama ini logikal. Oke. Nah, untuk partisi yang pertama, kita kasih namanya sistem. Dan untuk bot yang partisi pertama kita aktifkan. Lanjut ke partisi yang kedua. Nah, untuk partisi yang kedua kita sama dengan partisi yang pertama, yaitu dengan ukuran 3,3 GB. Oke. Untuk partisi yang kedua ini masih tetap logikal. Oke. Nah, untuk partisi yang kedua kita beri nama data. Untuk botnya biarkan saja tetap off. Kita lanjut ke partisi yang ketiga. Nah, berhubung ini partisi yang terakhir, jadi kita gunakan sisa dari partisi pertama dan kedua, yaitu 2 GB. Jadi langsung saja. Untuk partisi yang ketiga ini primary. Untuk yang ini kita ganti menjadi swap area. Untuk botnya tetap off saja. Oke. Nah, untuk partisi sudah selesai. Kita finish. Yes. Oke, kita tunggu dulu. Oke, masih menunggu. Ya, hampir selesai. 95. Nah, di sini pindai CD atau DVD lainnya kita pilih no. Nah, ini lagi ada muncul pertanyaan, gunakan satu jaringan cermin. Kita pilih no juga. Oke, di sini muncul lagi pertanyaan, berpartisipasi dalam survei penggunaan paket Debian. Kita pilih no. Kalau saya sih no, kalau kalian mau ikut berpartisipasi juga boleh. Saya no saja. Oke, di sini saya akan menggunakan perkakas sistem standar saja, yaitu yang paling bawah yang saya gunakan standar sistem utilitas
Terus jadi kita hapus tanda bintang yang di SSH server. Untuk cara menghapusnya kita tekan spasi. Nah, sudah hilang. Lalu kita enter. Oke, kita tunggu dulu. Santai tapi serius ya kita. Kalau yang udah nonton video ini dan bosan mungkin untuk menunggu loadingnya, bisa di skip. Tapi kalau mau lebih jelas jangan di skip. Nah, sudah. Nah, di sini kita pilih yes. Kita pilih yang di bawah. Oke, ini sudah masuk instalasi terakhir ya. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasinya. Oke, continue. Nah, di sini kita sudah masuk dalam proses, kita sudah masuk ke dalam konfigurasi, yaitu yang pertama konfigurasi IP address. Oke. Oke, kita login dulu di sini. Kita masukkan yang nama tadi beserta passwordnya. Oke. Setelah itu lalu di sini kita masukkan perintah nano /etc/ network /interface. Oke. Nah, di sini untuk yang allow kita tambahkan pagar. Nah, seperti ini. Setelah itu kita enter, lalu kita tambahkan di bawahnya sini auto add 0. Oke. Nah, untuk yang DHCP ini kita ganti menjadi static ya. Setelah itu kita enter, lalu kita gunakan tab. Nah, di sini kita masukkan address 192.168.0.11. Oke. Setelah itu kita kembali enter, lalu tab lagi, kita masukkan netmask. Netmask. Oke. 255.255.255.0. Setelah itu kita enter, kita tab, lalu lanjut kita masukkan network 192.168.0.0. Kita tab lagi, lalu terakhir kita masukkan broadcast, yaitu 192.168.0.0.
168.0.255. Oke, di sini sudah. Lalu kita simpan. Untuk menyimpan kita gunakan Ctrl X, lalu Y. Setelah itu kita enter. Init D networking restart. Oke, kita restart. Setelah di restart, kita masukkan lagi perintah if config add. Oke. Nah, setelah ini baru kita ping address, yaitu 192.168.0.11. Oke, di sini berhasil. Untuk menghentikannya kita pakai Ctrl Z. Nah, setelah itu kita masuk ke DNS server ya. DNS server apt cd-rom add. Nah, setelah itu kita masukkan DVD 2. Untuk memasukkan DVD 2 ada dua cara. DVD maksudnya ada dua cara. Itu ada di sini. Lalu sini lihat, situ sudah ada DVD 1, DVD 2. Untuk cara kedua, kita bisa langsung di sini. Kita klik kanan. Kita klik kanan. Di sini ada DVD 1, DVD 2. Dan untuk cara yang saya gunakan yaitu cara kedua, dan ya di sini. Oke, kita pakai DVD 2. Lalu kita enter. Setelah itu kita masukkan lagi perintah apt get install bin 9. Install bin 9. Oke. Setelah itu kita masukkan lagi perintah cd /etc/bin/. Oke. Nah, setelah itu kita masukkan lagi perintah cp db.local db.nama yaitu Mawarni. Setelah itu kita enter. Setelah itu kita masukkan lagi cp db.127 db.192. Setelah itu kita masukkan lagi perintah nano db mawarni. Nah, di sini kita akan mengubah localhost-nya menjadi mawarni.sch.id ya. Kita gunakan Ctrl WR, Ctrl W, setelah itu R. Kita ketik di sini localhost. Setelah itu kita ketik yang nama tadi yang mau diubah yaitu mawarni.sch.id. Setelah itu kita enter. Di sini kita pilih AL karena kalau kita pilih AL maka semua yang localhost ini akan terganti menjadi mawarni.sch.id. Kalau kita pilih yes, hanya satu saja yang akan terubah. Jadi kita pilih AL. Oke, bisa dilihat di sini sudah terubah menjadi mawarni.sch.id. Baik, di sini kita akan mengubah ini karena ini bukan IP kita, jadi kita ubah menjadi IP kita.
IP-nya yaitu 192.168.0.11. Oke. Setelah itu kita tambahkan di bawah sini www. Setelah itu kita gunakan tab. Ya, kita tab lagi. Kita tab lagi. Nah, di sini juga kita masukkan IP 192.168.0.11. Oke. Kita enter, lalu kita masukkan lagi sub, kita tab, lalu di sini kita masukkan lagi IP kita itu 192. Oke, di sini sudah. Lalu kita simpan. Untuk menyimpan kita pakai Ctrl X, Y, enter. Oke, sudah terubah. Setelah itu kita ke perintah nano db.192. Nah, di sini caranya sama seperti yang tadi. Kita mengubah localhost yaitu dengan Ctrl WR. Localhost al, oke. Sudah terubah. Lalu di sini kita masukkan IP terbalik atau kita IP dari belakang. Untuk IP saya kan 192.168.0.11. Jadi kita ambil 3 digit dari belakang, yaitu 11.0.168. Oke. Ini kita tab. Nah, sudah. Cara menyimpannya sama seperti yang tadi, yaitu Ctrl X, Y, enter. Setelah itu kita masuk ke perintah selanjutnya, yaitu nano named conf default zones. Oke. Kita enter. Nah, di sini kita akan menghapus. Jadi ini kita hapus yang ini. Cara menghapusnya yaitu dengan Ctrl K. Oke, kita hapus. Udah. Setelah itu kita Ctrl U. Nah, setelah itu kita ke bawah. Kita Ctrl U lagi. Nah, sudah. Setelah itu localhost kita ganti dengan mawarni.sch.id. mawarni.sch.id. Jangan lupa DB lokal yang di bawah ini kita ganti juga lokalnya jadi mawarni. Jadi nama mawarni. Untuk 127 yang ini kita ganti juga menjadi awalan IP. Itu 192. Yang di bawahnya juga jangan lupa diganti, karena kalau satu saja lupa bisa gagal untuk di ping ya. Nah, di sini sudah saya ubah. Selanjutnya kita simpan. Caranya sama dengan yang tadi ya. Ctrl X, Y, enter. Oke, di sini kita restart dengan menggunakan, cari di sini ya kalau ada, /etc init.d bin 9 restart. Oke. Sudah. Setelah itu kita coba ping nama sch.id. Oke, di sini berhasil. Untuk menghentikan kita tekan Ctrl Z. Nah, sudah terhenti. Kita coba get install isc dhcp server. Oke. No spasi
etc slash default slash isj dhcp server. Enter. Untuk di paling bawah kita tambahkan @0 ada. Oke, untuk yang paling bawah kita tambahkan @0 di sini. @0. Setelah itu kita simpan. Bentar. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke perintah nano slash etc slash dhcp slash dhcpd. Oke, kita enter. Oke, di sini kita akan menghapus tanda pagarnya. Oke. Setelah itu kita ganti subnetnya menjadi network, yaitu 192.168.0.0. Setelah itu kita ganti netmask juga ujungnya ini 0. Ranknya juga kita ganti menjadi IP. Setelah itu kita hapus ini. Kita ganti lagi menjadi IP. Ini juga kita hapus. Kita ganti nama. .sch.id. Ini kita ganti jadi IP. Broadcastnya kita ganti 192.168.0.255. Oke, sudah selesai. Kita simpan. X, Y, enter. Setelah itu kita Oke. Setelah itu kita masukkan perintah untuk konfigurasi FTP server. Oke. Kita pilih standalone, yaitu mandiri. Setelah itu kita masukkan lagi perintah nano slash tc slash prof tpd prof tpd-conf. Oke. Di sini untuk server name-nya kita ganti
menjadi ftp.mawarni.sch.id. Oke. Setelah itu kita ke bawah. Kita hapus tanda pagar ini. Oke, jadi ada 8 tanda pagar yang dihapus. Setelah itu kita simpan. Bentar. Setelah itu kita restart. Kita masukkan lagi perintah Setelah itu kita masukkan lagi perintah cd srv/ftp. Enter. Setelah itu kita masukkan lagi perintah membuat folder. Di sini saya beri nama Mawarni. Setelah itu kita ke sini, ke jaringan, lalu ke pengaturannya. Di sini kita ubah menjadi adaptor hanya host. Setelah itu ininya kita ubah juga. Oke, kita masuk ke sini dengan cara mengklik kanan. Lalu yang ini kita pilih. Setelah itu kita masuk ke change adapter options. Oke. Kita lihat. Oke, di sini sudah ada tertera www.mawarni.sch.id. Itu artinya berhasil ya untuk Oke, kita masuk ke browser. Oke, kita masuk ke FileZilla. Setelah itu kita ketikkan nama kita, mawarni.sch.id. Oke, setelah itu kita enter. Setelah itu kita pilih ini. Oke. Setelah itu kita masuk ke browser. mawarni.sch.id. Setelah itu kita enter.
sudah bisa dibuka. Oke, untuk konfigurasinya sudah selesai semua. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Dan mohon maaf jika ada sedikit kesalahan ataupun suaranya yang berisik. Mohon dimaklumi. Baik, cukup itu saja tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.